Sarung Al-Samsi. Supporter Timnas berbondong-bondong mendatangi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk memberi dukungan kepada Timnas saat melawan Cina. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka artis Nikita Mirzani dan juga asistennya Mail Syahputra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap. Timnas Indonesia wajib menang melawan Cina pada malam hari ini jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Optimisme untuk meraih 3 poin juga telah disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Akankah dengan dukungan penuh penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia bisa mengunci kemenangan? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya Felicia Abelinda. Antusiasme supporter Timnas Indonesia jelang lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta begitu besar. Meski pertandingan baru akan digelar mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme ribuan penonton telah terlihat sejak Kamis sore di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di sejumlah gerbang GBK, supporter Garuda berduyun-duyun antri untuk masuk ke ring road GBK. Antrian supporter hampir merata di setiap pintu masuk stadion. Para penonton mengaku mereka sengaja datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang. Panitia pelaksana telah membuka pintu masuk GBK sejak pukul 5 sore. Hal ini sebagai antisipasi untuk menghindari penumpukan penonton yang akan masuk ke Stadion Utama GBK. Dan pemirsa, malam ini tampilnya Timnas Garuda juga mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu arek-arek Surabaya yang menggelar nonton bersama di berbagai lokasi. Salah satu tempat berkumpulnya arek-arek Surabaya malam ini adalah Warkop Pitu Likur yang dipadati oleh sedikitnya 250 orang. Mereka adalah pecinta sepak bola yang datang dari area kota Surabaya dan sekitarnya. Antusiasme dukungan pada Timnas Garuda sudah terlihat sejak sore hari ketika mereka sudah berdatangan ke lokasi tersebut. Semakin malam, optimisme semakin memuncak di dada para supporter Timnas. Bahkan sebagian besar dari mereka memprediksi bahwa Timnas bisa menang dengan skor 2-0 dari kesebelasan Cina. Mereka juga yakin pemain andalan Indonesia Egy Maulana Fikri dan Ole Robedi bisa tampil cemerlang hingga mampu membobol gawang lawan. Ya pemirsa, bagaimana keseruan nonton bareng laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina? Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Pertama kita ada Rindi Salsabila dari Gelora Bung Karno Jakarta, kemudian ada Farah Manila di Surabaya dan juga Syamsul Ma'arif langsung dari Makassar. Kita akan ke Gelora Bung Karno terlebih dahulu, sudah ada Rindi Salsabila di sana. Selamat malam Rindi, bagaimana euforia para penonton di sana? Silakan.
Selamat malam, Feli dan juga pemirsa. Memang hari ini, malam ini, merupakan laga penentu nasib Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Dan ternyata antusiasnya tidak hanya tergaung di dalam Stadion Gelora Utama Bung Karno, tapi juga di Plaza Timur seperti yang tampak di layar kaca Anda. Juru bicara kami, Andri Panca, akan menunjukkan kepada Anda seperti yang terlihat. Ribuan penonton sedang berantusias dan tampak fokus ya menyaksikan malam laga hidup dan mati antara Indonesia dan Cina pada hari ini. Dan sebagaimana diketahui memang tadi Indonesia dan Cina sudah melangsungkan laganya alias kick off sejak pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi pemirsa, memang untuk laga kali ini merupakan laga dari grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dan pada malam ini Indonesia wajib menang, wajib mengantongi 3 poin di atas Cina, karena inilah yang akan menentukan bagaimana nasib para anak asuh Patrick Kluivert di Piala Dunia nanti. Dan menariknya untuk malam ini ada satu pemain yang debut atau baru bergabung bermain bersama Timnas Indonesia, yakni kiper Emil Audero, yang mana ia pun juga menggantikan kiper pada malam hari ini karena adanya akumulasi kartu kuning begitu. Dan pemirsa, memang saat ini Indonesia pun posisinya sedang di klasemen keempat grup C dengan mengantongi 9 poin, 8 gol dan 14 kebobolan. Sementara Cina berada di juru kunci sebagai juru kunci grup C yakni dengan 6 poin. Adapun untuk keseluruhan dari grup C ini, Jepang sudah terlebih dahulu mengamankan tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 karena ia memang sudah mengantongi 21 poin. Sementara Australia berada di posisi kedua dengan meraup 14 poin dan Arab Saudi meraup 10 poin di urutan ketiga. Dan sampai saat ini pun juga kami masih menyaksikan bagaimana berlangsungnya laga hidup dan mati antara Indonesia dan Cina ini. Dan sebagai informasi pemirsa, memang ini merupakan laga tandang Indonesia setelah sebelumnya sempat maksud kami laga kandang ya di GBK ini setelah sebelumnya bertandang di markas Cina pada 15 Oktober 2024 lalu, yang mana Indonesia tumbang dengan skor akhir 2-1. Dan dapat kami sampaikan kembali untuk malam ini, Timnas Indonesia wajib menang, wajib meraup 3 poin berapapun skornya agar bisa mengamankan setidaknya posisi keempat agar bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Supporter yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah hadir sejak pukul berapa, dan apakah penonton ini datang sendiri atau membawa keluarga atau seperti apa, Rindi? Ya baik Feli, memang seperti yang tampak di layar kaca Anda, para supporter ini sudah tiba sejak tadi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam, dan mereka ini bahkan rela untuk duduk di selasar Plaza Timur, dan mereka pun juga tampak menyaksikan dengan enjoy begitu ya, karena memang dari pengelola GBK ini sudah menyiapkan 2 LED atau layar besar bagi para supporter yang tidak kebagian tiket, karena memang untuk di GBK ini sendiri hanya menjual sekitar 70.000 tiket dari 75.000 kapasitas yang tersedia. Feli, kembali ke studio. Kami akan kembali untuk mengupdate informasi bagaimana euforia masyarakat Indonesia menonton Timnas Indonesia melawan Cina. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Utama. Pemirsa, kami akan kembali memperbarui informasi mengenai keseruan nonton laga Timnas Indonesia versus Cina yang sedang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun kami akan melaporkannya dari beberapa daerah, yakni ada Farah Manilah dari Surabaya dan juga Syamsul Ma'arif langsung dari Makassar. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu, sudah ada Syamsul Ma'arif di sana. Selamat malam Syamsul, bagaimana kemeriahan masyarakat di sana nonton bareng Timnas Indonesia versus Cina? Dengan baik ya.
Baik, malam Felicia dan Mirsa, tidak hanya di GBK tentunya, namun keseruan nonton bareng timnas lawan Cina pada malam hari itu tentu saja juga terjadi atau berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti yang terjadi di belakang saya ini. Di sekitaran Jaskawi Makassar di bilangan jalan di Pangeran Petarani ada ratusan masyarakat Makassar yang saat ini tengah asik nonton tim kebanggaan kita bersama timnas Indonesia melawan China. Dan tentunya tadi beberapa menit yang lalu beberapa serangan-serangan dilakukan oleh Indonesia kepada China membuat suasana di tempat ini menjadi riuh. Para penonton, para masyarakat Makassar yang ada di tempat ini semuanya berteriak, mereka memberikan dukungan kepada timnas kita agar bisa meraih poin penuh pada pertandingan kali ini, karena memang pada pertandingan kali ini merupakan pertandingan yang sangat krusial. Kita harus menang melawan Cina untuk memuluskan rencana kita, memuluskan jalannya kita untuk ikut bergabung di lolos di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Dan tentunya dari pantauan kami tadi sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah di sini sudah mulai ramai memang, karena mereka tentu saja bila dilihat dari suasana di tempat ini banyak sekali masyarakat Makassar pecinta timnas Indonesia, timnas kita. Mereka tidak kebagian kursi yang disiapkan oleh penyelenggara, mereka terpaksa harus berdiri di bagian belakang, bahkan mereka harus ada yang manjat di pagar untuk bisa menyaksikan bagaimana laga tim kebanggaan kita pada malam ini bertanding melawan Cina. Dan tentunya target kita adalah 3 poin. Kita harus menang pada malam hari ini. Tadi juga banyak sekali yel-yel juga yang disampaikan oleh para supporter yang ada di tempat ini. Dan tentunya kita sama-sama berharap agar pada malam hari ini laga timnas melawan Cina kita bisa menang, kita bisa meraih 3 poin untuk mengangkat poin kita yang saat ini masih 9 menjadi 12 untuk mengejar ketertinggalan dari peringkat teratas Jepang dan Australia. Itu dulu. Felicia, informasi dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Jika kita lihat dari layar kaca, memang banyak sekali ada masyarakat di sana. Ini kira-kira berapa orang, Syamsul? Baik, Felicia, di sini tadi pihak pelaksana kegiatan nonton bareng ini menyiapkan kursi lebih dari 200, namun kursi ini sudah habis terbagi di tempat ini dan masih banyak sekali warga yang berdiri bahkan ada yang sampai manjat di pagar ini. Jika diperkirakan di tempat ini hampir 400-an warga yang memadati tempat ini untuk menonton laga timnas, karena memang tempat ini pas berada di samping jalan Nandi Pangeran Petarani, merupakan salah satu jalan protokol juga di Makassar, sehingga warga yang melihat keriuhan dan melihat skrin besar yang dipasang di tempat ini, baik, Syamsul, itu sangat menarik perhatian, sehingga mereka yang hanya sekedar lewat, mereka singgah di tempat ini. Felicia. Baik, Syamsul Marif melaporkan langsung dari Makassar. Terima kasih banyak. Sekarang kami akan ke Farah Manilah yang berada di Surabaya. Selamat malam, Farah. Bagaimana kalau kondisi masyarakat yang nonton timnas Indonesia di Surabaya? Dari sisi kanan utara Indonesia, harus hati-hati Indonesia, langsung di kotak penalti, hasil digagalkan. Kini Egi Maulana Fikri mencoba, cara unik belakang kita lihat. Ya, pemirsa, situasi terkini di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini terpantau ribuan pendukung timnas Indonesia datang untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Cina yang tengah berlangsung saat ini. Dan Anda bisa saksikan, pemirsa, ini para penonton, para pendukung timnas Indonesia yang datang ini benar-benar sangat semangat mendukung para pemain skuad Garuda untuk bisa memenangkan 3 skor melawan Cina. Dan pemirsa, memang ini salah satu momen yang cukup unik karena di nonton bareng kali ini, pemirsa, ini juga bertepatan dengan malam takbiran. Mengingat lokasi yang berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini juga sebetulnya secara bersamaan juga digelar malam takbiran di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Yang datang ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini rata-rata ini memang sudah sejak tadi ba'da Isya, setelah mengikuti sholat Isya berjamaah, kemudian melakukan takbiran dan kemudian melanjutkan dengan nonton bareng atau nonton bersama.
di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, tepatnya di halaman timur ini, pemirsa, ini sudah disediakan satu layar videotron yang ukurannya cukup besar, sehingga bisa disaksikan tidak hanya dari area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, namun juga di luar area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tidak sedikit juga pemirsa, ini para pendukung Timnas Indonesia menyaksikan dari atas motor di luar halaman Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, mengingat lokasi di dalam Masjid Nasional Al-Akbar, tepatnya di halaman timur ini juga sudah sangat penuh pemirsa. Dan Anda juga bisa melihat ini tidak hanya laki-laki saja yang menonton, tapi juga keluarga turut hadir untuk menyaksikan pertandingan laga Indonesia melawan Cina. Dan di sini juga cukup lengkap areanya pemirsa, karena tidak hanya menyaksikan pertandingan, ini para pendukung Timnas Indonesia yang sangat semangat ini juga bisa menikmati snack ataupun minuman ringan yang dijual oleh para pedagang UMKM di sekitar area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Artinya ini memang lokasi yang cukup strategis untuk dijadikan sebagai lokasi nobar, karena tidak hanya para orang tua yang bisa menyaksikan nobar, tapi juga anak-anak yang datang ini juga tidak merasa kesepian atau bosan, karena bisa melakukan berbagai aktivitas anak-anak yang disediakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, termasuk banyak juga anak kecil yang berlarian di area air mancur Masjid Agung atau Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan di balik videotron ini pemirsa, sebenarnya juga sudah ada TV yang ukurannya cukup untuk ditonton oleh para panitia ataupun pendukung Timnas yang berada di area dalam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan sejauh ini pertandingan berlangsung, ini memang semangat para pendukung Timnas Indonesia ini masih terus menyala, mengingat ini cukup bisa dikatakan adalah pertandingan yang cukup menegangkan bagi para pendukung Timnas Indonesia. Dan ini tadi pemirsa, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini sebenarnya bukan hanya menjadi satu-satunya lokasi nonton bareng atau nobar, namun sebenarnya di kota Surabaya ini cukup banyak lokasi-lokasi nobar yang digelar, termasuk tadi Anda juga mungkin sudah menyaksikan bagaimana para pendukung Timnas Indonesia yang berada di wilayah Surabaya Tengah ini berkumpul di sebuah warung kopi yang menyediakan sejumlah layar lebar begitu ya untuk disaksikan dalam pertandingan Timnas Indonesia. Namun bagi warga di sekitar Surabaya Selatan maupun di wilayah Sidoarjo, ini juga biasanya mereka melakukan atau mengikuti nobar di area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan tentunya kita semua masih berharap jalannya pertandingan hari ini bisa membawa skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, antusiasme supporter Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta begitu besar. Meski pertandingan baru dimulai pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme ribuan penonton telah terlihat sejak Kamis sore di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di sejumlah gerbang GBK, supporter Garuda berduyun-duyun antri masuk ke Ring Road GBK. Antrean supporter hampir merata di setiap pintu masuk stadion. Para penonton mengaku mereka sengaja datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang. Panitia pelaksana telah membuka pintu masuk GBK sejak pukul 5 sore. Hal ini sebagai antisipasi untuk menghindari penumpukan penonton yang akan masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, malam ini tampilnya Timnas Garuda juga mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu arek-arek Surabaya yang menggelar nonton bersama di berbagai lokasi. Salah satu tempat berkumpulnya arek-arek Surabaya malam ini adalah Warkop Pitu Likur yang dipadati oleh sedikitnya 250 orang.
Mereka adalah pecinta sepak bola yang datang dari area kota Surabaya dan sekitarnya. Timnas Indonesia wajib menang melawan Cina pada malam hari ini jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Optimisme untuk meraih 3 poin juga telah disampaikan oleh pelatih Timnas Patrick Kluivert. Akankah dengan dukungan penuh penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia bisa mengunci kemenangan? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat malam Bung Ovan, bagaimana? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti kita masuk, kita dapat kabar yang sangat membahagiakan. Indonesia mendapatkan penalti, ya. Penalti setelah tadi Ricky Kambuaya dari hasil pengamatan VAR oleh wasit itu kakinya memang dikait oleh pemain belakang dari Cina. Mudah-mudahan di 2 menit terakhir dari normal time kita bisa menjebol gawang Cina untuk bisa leading sebelum istirahat babak pertama ini. Amin, amin. Amin, Bung Ovan. Ya, ini kita melihat saksikan, ya amin. Ya, Bung Ovan, ini melihat bahwa Timnas Indonesia sudah unggul 1-0 dari Cina. Ini sudah beberapa menit ini sudah berlangsung pertandingan dan kita sudah unggul 1-0. Namun ini kita sebagai Timnas Indonesia juga tidak boleh terlena karena waktu masih panjang ya, Bung. Mungkin ada sedikit evaluasi atau mungkin yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk Timnas Indonesia sejauh ini, Bung? Ya, kalau kita melihat sepanjang jalannya di babak pertama, sepertinya memang Patrick Kluivert mencoba untuk menerapkan strategi yang hampir sama saat kita menghadapi Bahrain, yakni tidak terlalu terburu-buru, kemudian bermain lebih sabar, mencoba untuk menguasai bola selama mungkin, walaupun beberapa upaya yang kita lakukan terutama di 20 menit awal tadi memang kerap kali buntu sebelum masuki daerah pertahanan dari Cina. Nah, yang juga kita agak terkejut adalah bagaimana penampilan dari pemain Cina yang melayani permainan Indonesia dengan permainan terbuka. Ini rupanya agak merepotkan dan agak di luar prediksi dari kita. Kita sebelumnya membayangkan bahwa bermain di kandang sendiri dengan materi pemain yang kita miliki, sepertinya Cina akan mencoba untuk menerapkan permainan bertahan, kemudian mengandalkan serangan balik atau counter attack. Tapi yang tersaji sepanjang babak pertama tadi adalah Cina bahkan bermain dengan sangat santai, seperti tidak ada beban bahwa mereka menghadapi tuan rumah dengan materi pemain yang lumayan berat. Mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka dan bermain normal. Ya, kita nggak melihat mereka menerapkan strategi bertahan kemudian hanya mengandalkan serangan balik. Bahkan dari sisi ball position tadi, permainan berimbang. Ya, ini menunjukkan bahwa Cina bermain lepas. Dan kalau kita melihat di awal-awal babak pertama tadi, Cina bahkan lebih banyak memperoleh peluang ya, melalui pergerakan pemain nomor 11, sementara kita untuk bisa menembus masuk ke kotak 12 pas dari Cina itu sangat berat. Kita bahkan belum melihat ada kerjasama yang padu antara Ricky Kambuaya, kemudian Egy, kemudian terutama dalam menopang keberadaan dari lone striker oleh Romeni. Ya, Bung Ovan, ini jika kita lihat untuk suplai bola ke depan, apakah terlihat lancar tadi, Bung? Sebetulnya Indonesia juga tampil sangat percaya diri, ya. Aliran bola ke depan sudah mengalir dengan baik. Tinggal memang lini depan, ya. Lini depan tidak setajam saat kita menghadapi Bahrain. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, serangan-serangan kita bahkan terlihat seringkali mudah dipatahkan oleh pemain bertahan Cina, ya. Kemudian Cina mengancam dengan serangan baliknya, terutama mengandalkan pemain nomor 11. Nah, mudah-mudahan ini menjadi terlepas dari keunggulan kita sementara, tapi
harus ada evaluasi yang dilakukan oleh jajaran pelatih untuk menghadapi babak kedua nanti. Karena bagaimanapun sebagai tim yang saat ini sedang tertinggal, Cina pasti akan berusaha untuk merubah keadaan di babak kedua nanti, mengejar ketertinggalan, dan untuk itu mereka pasti akan melakukan perubahan pada strategi maupun pada materi dan komposisi pemain di babak kedua nanti. Nah, ini yang harus diantisipasi. Ada dua evaluasi. Yang pertama, kita belum saatnya untuk euforia, belum saatnya untuk terlalu overconfidence dengan keunggulan sementara 1-0, karena toh gol yang kita dapatkan di babak pertama tadi adalah gol yang berproses dari sebuah kesalahan pemain belakang Cina melalui kesalahan di kotak penalti, bukan proses gol yang lahir dari kerjasama yang normal, dalam arti bukan proses gol yang dilahirkan melalui kerjasama 1-2, kemudian melalui kemampuan kita membongkar pertahanan Cina, tapi melalui sebuah musibah yang didapat oleh Cina. Dan sebetulnya ini menjadi evaluasi pertama. Yang kedua adalah Coach Patrick Clifford dan tim harus bisa mengantisipasi, seperti yang saya sebutkan tadi, harus bisa mengantisipasi perubahan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Cina menghadapi babak kedua nanti. Karena saya kok yakin bahwa sejak babak awal, menit awal di babak kedua nanti, sepertinya Cina akan melakukan perubahan strategi. Terutama mungkin mereka akan berusaha untuk langsung menekan sejak menit-menit awal di babak kedua nanti. Ya, Bung Ovan, terima kasih banyak Bung Ovan Lamara atas waktunya, kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Selamat kembali menonton pertandingan Timnas Indonesia. Terima kasih, Bung. Ya pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana jalannya nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina di sejumlah wilayah di tanah air. Sudah ada Rindi Salsabila dari Gelora Bung Karno Jakarta, kemudian ada Wana Sari dari Medan Sumatera Utara, dan juga Farah Manila dari Surabaya Jawa Timur. Kita akan ke Medan terlebih dahulu, sudah ada Wana Sari di sana. Selamat malam Wana Sari, bagaimana euforia masyarakat Medan nonton bareng di sana? Silakan. Ya, Felicia dan pemirsa, Anda bisa melihat semarak di belakang saya supporter Indonesia untuk skuad Garuda Indonesia. Terlebih ketika oleh Romedi mencetak gol pertama di babak pertama skuad Garuda melawan tim Dragon China di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Di salah satu kafe di Jalan Abadi Medan Anda bisa melihat semarak supporter Indonesia. Di sini meriah sekali Felicia dan pemirsa, ada ratusan orang yang sudah menunggu meriahnya menonton antara skuad Garuda dengan Cina yang sudah lewati babak pertama dan sedang menunggu babak kedua yang akan kita lihat beberapa saat lagi. Ya, begitu tegangnya pertandingan antara skuad Garuda melawan Cina yang sedang berlangsung saat ini. Tentunya harapan kita semua masyarakat Indonesia, skuad Garuda dapat menekuk ataupun mengalahkan Cina. Dan kita tahu secara histori pertandingan baik Indonesia maupun Cina pernah menang 2 kali dan bertahan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan tentunya di babak kedua nanti besar harapan kita bagi masyarakat Indonesia untuk skuad Garuda dapat memenangkan pertandingan Indonesia melawan Cina yang sedang berlangsung saat ini. Felicia dan pemirsa, semangat ataupun semarak, saya coba akan berbincang dulu ya dengan supporter skuad Garuda yang ada di sini. Abang boleh ngobrol sebentar? Bang, dengan siapa Bang? Dengan saya Irfan. Oke, Bang Irfan. Bagaimana tebak? Kita tebak skor. Oke, Bang tebak skor dulu Bang. Berapa? Untuk Indonesia
7-0. Banyak sekali. Baik, terima kasih Bang Irfan. Silakan semangat nontonnya malam ini. Saya kembalikan ke Felicia di Jakarta. Sekarang kami akan beralih ke Rindi Salsabila dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Rindi Salsabila. Ya, selamat malam Rindi. Bagaimana suasana masyarakat atau euforia masyarakat Jakarta yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ini mengingat bahwa Indonesia unggul 1-0 atas gol yang dicetak oleh Robedi. Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina ini sudah memasuki turun minum atau half time, dan beberapa saat lagi untuk babak kedua akan segera dimulai, dan saya akan mengajak Anda untuk menyapa para supporter yang di Plaza Timur ini. Halo, selamat malam supporter Timnas Garuda. Ya, seperti yang tampak di layar kaca Anda, ini supporter di Plaza Timur sudah antusias sekali ya. Terlebih tadi oleh Romeni berhasil membukukan gol di menit 44 melalui tendangan penalti dari titik putih. Dan ini memang merupakan momen yang membahagiakan sekali bagi masyarakat Indonesia, karena ini memang merupakan laga hidup dan mati yang mempertaruhkan bagaimana nasib JIDS dan kawan-kawan di Piala Dunia 2026. Dan Felicia dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu supporter yang sudah ada di Plaza Timur di Plaza Timur ini. Oke. Halo, selamat malam Kak. Dengan siapa? Inggit. Oke, Kak Inggit dari mana nih Kak? Dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung nih. Wah, jauh-jauh dari Lampung pemirsa, untuk langsung menyaksikan bagaimana perjuangan Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi grup C ini ya, kualifikasi babak dunia 2026, Piala Dunia 2026. Kak, tadi gimana nih pertandingannya? Boleh ceritain nggak? Pertandingannya sih seru banget ya, lancar juga, dan semoga Indonesia menang kali ini di babak ini. Oke, untuk prediksi skor akhirnya berapa nih? 10-0. Wah, 10-0 siapa aja nih yang ngegol ini kira-kira? Indonesia. Siapa aja ya? Arhan. Ya, yang pertama Arhan. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Oke, berarti memang harapannya Indonesia berhasil nantinya bisa membukukan atau membawa pulang 3 poin ya? Oke, iya, yakin banget. Yakin banget ya. Yakin. Terima kasih banyak Kak Inggit atas waktu dan kesempatannya. Selamat menyaksikan kembali untuk malam pertarungan ini. Oke. Ya pemirsa, memang ternyata tidak hanya warga Jabodetabek ya, ternyata ada juga warga Lampung yang jauh-jauh dari Sumatera untuk datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan tiket pun mereka rela untuk duduk di selasar Plaza Timur untuk menyaksikan secara langsung bagaimana serunya perjuangan dari para anak asuh Patrick untuk merebut 3 poin dari tangan Cina. Dan sebagaimana diketahui, memang laga malam ini adalah yang menentukan apakah Indonesia bisa lolos ke putaran selanjutnya, yakni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk di zona Asia. Dan sebagaimana diketahui, memang untuk Jepang sendiri di grup C ini sudah berhasil mengamankan tiket Piala Dunia 2026, disusul oleh Australia yang saat ini masih memegang 14 poin, sementara Arab Saudi di posisi ketiga dengan 10 poin. Harapannya pun juga dengan Indonesia, jika memang terus mempertahankan skor 1-0 atau keunggulan ini, bahkan lebih dari 1 gol, bisa membawa pulang atau menggenggam 3 poin, sehingga bisa mengamankan posisi keempat atau bahkan bisa naik ke posisi 3 untuk bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Ya, Rindi, ini sambil kita menunggu babak kedua dimulai, mungkin Anda bisa mengajak kami juga untuk berbincang dengan salah satu supporter lainnya yang juga euforia. Bagaimana tadi perjalanan menonton Timnas Indonesia versus Cina? Oke, baik, Felicia, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu supporter ya, untuk mereview kembali bagaimana tadi pertandingan babak pertama antara Indonesia dan Cina ini. Halo, selamat malam Mas ya. Ayo Mas. Ya, Mas. Wah.
Dengan siapa, Mas? Dengan Feby. Dengan Mas Feby. Mas Feby dari mana nih, Mas? Dari Lampung. Dari Lampung juga. Selain tadi Mbak Inggit, ternyata ada juga warga Lampung yang rela ke GBK untuk menyaksikan bagaimana perjuangan skuad Garuda. Mas, gimana nih tadi pertandingannya di babak pertama tadi? Wah, seru banget nih. Pokoknya Indonesia harus menang. Harus 3-0 lah, minimal 3-0. Iya, 3-0. Oke. Nah, Mas, tadi tuh ada nggak sih mungkin penilaian dari Mas mungkin ada yang kurang atau mungkin sebenarnya sudah mantap nih dari skuad Garuda ini? Ya, untuk Indonesia sih kalau bagus ya, intinya bagus lah ya. Kalau bisa harus menang lah intinya ya. Harus menang. Ya. Mas, tadi kan katanya prediksinya itu 3-0 ya. Tadi si Ole sudah membukukan gol. Nah, tadi ini prediksinya siapa nih nanti? Kalau prediksi Ole lagi lah. Ole. Berarti Ole bakal ditargetkan mau hat-trick ya? Kalau bisa hat-trick, Ole lagi. Siap. Terima kasih banyak Mas Feby atas waktu dan kesempatannya. Bagaimana antusiasme dari supporter yang sudah jauh-jauh dari ke Jakarta? Ya, baik Rindi. Baik, terima kasih banyak Rindi Salsabila yang juga euforia para penonton ini sangat meriah. Sekarang kita terima kasih atas waktunya dan juga laporannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan juga asistennya Mail Syahputra memasuki babak baru. Setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap, penyidik Direktorat Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyerahkan kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi penasehat hukum, artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra keluar dari gedung perawatan tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya Kamis pagi. Kedua tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman ini hari ini secara resmi diserahkan penyidik Direktorat Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain kedua tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti seperti mobil, telepon genggam, dan juga dokumen. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Felicia Amelinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,